Ibu Ani. Baik, Ibu Ani, kalau boleh tahu umurnya berapa? 24. Pekerjaan sehari-hari Ibu sebagai apa? Ibu rumah tangga. Alamat Ibu sekarang tinggal di mana? Di Singaraja. Di Singaraja. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ada keluhan apa datang ke sini? Saya ingin screening kanker cervix. Ingin screening kanker cervix. Oke. Baik, sebelumnya di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu beberapa pertanyaan Ibu. Untuk Ibu, kapan terakhir melakukan hubungan seksual atau hubungan intim Ibu? Kurang lebih seminggu lalu. Seminggu lalu. Kalau untuk mens terakhir kapan Ibu? Sepertinya minggu lalu juga. Minggu lalu juga. Oke. Kapan Ibu terakhir membersihkan area vagina Ibu? Sepertinya kemarin malam. Kemarin malam Pak ya. Oke. Baik, jadi di sini untuk mengetahui daripada screening terhadap kanker cervix Ibu, saya akan melakukan metode yang namanya pap smear, di mana pap smear ini yaitu adalah metode untuk memeriksa daripada area daripada leher rahim Ibu atau cervix Ibu dengan cara memasukkan nanti berupa sejenis kapas gitu yang akan diusap di daerah rahim Ibu, yang kemudian nanti akan diuji di lab untuk dilihat apakah mungkin ada sel-sel yang mengarah ke ganasan yang mengarah kepada kanker cervix seperti itu Ibu. Sebelumnya di sini untuk pengecekannya akan ditemani oleh perawat dan juga bidan yang nanti akan menjaga dan juga kerahasiaan Ibu selama tindakan ini. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan? Bersedia. Baik, karena Ibu bersedia, Ibu mungkin sementara nanti langsung kosongkan terutama mukominya dengan kencing dan juga menanggalkan pakaian daripada bagian pakaian bawah Ibu dari pinggang ke bawah. Oke, baik. Baik, adapun daripada alat dan bahan yang akan digunakan dalam pemeriksaan pap smear ada sebagai berikut. Yang pertama ada kapas steril yang akan digunakan dalam pembersihan. Ada juga di sini spekulum cocor bebek yang digunakan dalam proses pembukaan liang vagina. Ada handscoon yang digunakan sebagai alat pelindung tangan. Di sini ada spatula air yang digunakan dalam proses pap smear pada bagian cervix bagian luar. Di sini ada beras yang akan digunakan dalam mengecek pap smear di bagian cervix bagian dalam. Di sini juga ada preparat yang nantinya akan digunakan pada saat pengolesan hasil pap smear yang akan dilakukan di uji lab nanti. Di sini ada cairan DDT yang akan digunakan dalam proses pembersihan dan juga disinfeksi daripada area genitalia pasien. Baik, setelah selesai kita menyiapkan alat dan juga ibunya sang pasien juga sudah selesai melakukan buang air kecil, mengosokkan kemih dan juga sudah melepas celana dan juga pakaian bagian bawahnya, maka pasien akan tidur di bed yang sudah disediakan dalam posisi dikotomi dan juga pasien setelah berbaring akan diberikan selimut di atasnya. Setelah pasien berdiri dalam posisi dikotomi dan diselimuti, maka selanjutnya kita akan melakukan disinfeksi antiseptik pada tangan dengan menggunakan cairan disinfektan atau menggunakan air dengan sabun yang mengalir. Setelah itu kita akan memasang daripada handscoon. Baik, setelah semuanya steril, maka selanjutnya kita akan pertama-tama kita akan membersihkan daripada bagian area genitalia externa sang pasien dengan menggunakan kasa steril yang kemudian dibersihkan dimulai dari bagian dalam keluar dengan menggunakan cairan DDT. Baik, kemudian sampahnya akan dibuang ke tempat sampah medis. Untuk selanjutnya setelah dibersihkan bagian luar, maka selanjutnya akan dilakukan inspeksi untuk menilai di sini apakah mungkin adanya kelainan deformitas, ada bengkak, ada luka maupun ada benjolan yang mungkin mengarah kepada kelainan daripada genitalia sang pasien. Terus selanjutnya kita akan lakukan palpasinya dimulai dari bagian luar untuk menilai apakah mungkin ada benjolan atau
mungkin adanya massa dan juga adanya nyeri tekan ketika dilakukan pemeriksaan. Tidak lupa kita juga akan mempalpasi pada bagian kelenjar Bartholin di arah jam 7 dan jam 5. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi, selanjutnya akan dilakukan pemasangan daripada cocok bebek, di mana cocok bebek akan dipasang setelah diberikan jeli dan untuk memudahkan dalam pemasangan pada cocok bebek ini. Kemudian dalam pemasangan cocok bebek kita akan membuka pada bagian vagina pasien. Pada bagian atas kita akan membentuk seperti silang pada jari untuk membuka liang vaginanya. Kemudian kita masukkan cocok bebeknya dimulai dari posisi vertikal seperti ini. Kemudian ketika sudah masuk setengah baru horizontal sambil membuka daripada lubang cocok bebeknya. Setelah itu baru diputar, kemudian baru difiksasi. Oke, baik. Ketika spekulum sudah terpasang dengan baik, kita pastikan bahwa sudah terlihat daripada area daripada bagian dalam vagina dan juga serviknya sudah terlihat jelas. Setelah itu kita akan menilai apakah mungkin adanya perdarahan, apakah mungkin adanya luka, lecet, dan juga ada massa yang rapuh. Nah, apabila hal-hal tersebut terlihat, maka pemeriksaan pap smear ini dihentikan dan langsung rujuk ke rumah sakit. Namun apabila ini sudah dilakukan oleh langsung dilakukan oleh dokter spesialis, maka akan langsung dilakukan biopsi. Namun ketika masih belum ada dan belum terlihat, maka akan dilanjutkan pemeriksaan pap smear tersebut. Nah, dari pemeriksaan pap smear ini yang pertama dilakukan adalah akan menggunakan spatula Airi, yang dimana di sini akan dimasukkan ke dalam yang vagina pasien, kemudian akan dioleskan pada bagian ektoseptik atau septik bagian luar daripada pasien, yang kemudian dioleskan atau diusapkan pada bagian luar 360 derajat. Nah, setelah itu dikeluarkan tanpa menyentuh bagian dinding vagina pasien. Setelah itu kita sisihkan sebentar. Setelah itu kita menggunakan sitobras untuk pemeriksaan pada bagian endoseptik atau septik bagian dalam pasien. Ini juga dilakukan setengah lingkaran atau penuh 360 derajat menyesuaikan daripada bentuk dan juga ukuran daripada cervix pasien. Nah, setelah selesai kemudian dikeluarkan sama seperti tadi, tidak menyentuh area dinding vagina pasien. Nah, setelah itu jika sudah selesai, ini akan dioleskan ke dalam objek gelas yang sudah disediakan, di mana objek gelas ini yang pertama adalah di mana spatula air yang sudah dilakukan pemeriksaan tadi akan dioleskan dan mengenai seluruh objek gelas, diusahakan ke seluruh permukaan yang dilakukan pemeriksaan itu mengenai objek gelas. Setelah itu kita akan mengoleskan daripada sitobrasnya. Ini dilakukan dengan arah yang berlawanan dengan arah spatula air tadi. Nah, setelah selesai dilakukan, maka akan langsung dicelupkan ke cairan fiksasi yang sudah disediakan. Nah, cairan fiksasi ini harus segera dimasukkan ke dalam cairan fiksasi maksimal 30 detik setelah dilakukan pemeriksaan tadi, dioleskan ke objek gelas tadi. Nah, setelah itu kita akan buka spekulum. Membuka spekulum dilakukan dengan cara membuka bagian atas, menggunakan simpul glove, jari nila, kemudian buka bagian spekulumnya. Kemudian putar sambil menutup daripada spekulum ini dan mengeluarkannya. Nah, kemudian spekulum akan ditempatkan di area yang sudah disediakan. Kemudian untuk cairan sitobras tadi, objek gelas tadi akan direndam di cairan fiksasi selama 30 menit menggunakan cairan, yaitu adalah etanol sekitar 90-96%. Baik, setelah selesai melakukan pemeriksaan pap smear,
maka yang dilakukan adalah melakukan bersih-bersih terhadap alat yang digunakan. Dimulai dari alat-alat yang masih bisa dipakai di sini seperti cocok bebek, spatula dan juga sitobras akan direndam menggunakan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Ini akan direndam di larutan tersebut. Nah, setelah direndam akan dibiarkan sampai terdesinfeksi. Setelah itu untuk bahan-bahan yang habis pakai seperti sarung tangan, kasa dan juga alat lainnya yang habis pakai akan dibuang ke tempat sampah yang khusus disediakan untuk medis yang tidak bocor. Nah, setelah itu sarung tangan juga dibuang di sana di tempat sampah. Baru setelah itu kita akan melakukan disinfeksi terhadap tangan sekali lagi. Baik Ibu Ani, jadi dari pemeriksaan vaksin yang telah dilakukan tadi dari lab sini saya sudah mendapatkan hasilnya, di mana dalam hasil pemeriksaan vaksin tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya sel-sel yang mengarah kepada keganasan. Jadi di sini Ibu tidak perlu khawatir karena tidak ada hasil pemeriksaan yang mengarah kepada kanker serviks itu sendiri. Namun di sini untuk pemeriksaan kanker serviks ini sebaiknya dilakukan berulang ya Bu ya, rutin itu setiap 1 tahun sekali untuk mencegah daripada adanya bibit-bibit dari kanker serviks yang mungkin terjadi di tahun depan seperti itu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, karena Ibu ada pertanyaan, Ibu bisa balik ke rumah Ibu ya, dan Ibu bisa mungkin dan kembali ke sini untuk melakukan pemeriksaan vaksin secara lagi. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih dokter.